Sebanyak 580 pegawai salah satu perusahaan perkebunan di Sumatera Selatan tak menerima gaji selama 18 bulan sejak Maret 2024. Hak pensiun sekitar 90 pegawai yang memasuki masa purna tugas dalam periode yang sama juga belum dibayarkan. Nilai tunggakan untuk gaji dan pensiun diperkirakan mencapai hampir 50 miliar, belum termasuk kewajiban lain sejak 2016 yang menambah beban total sekitar 80 miliar. Situasi ini terungkap dalam mediasi antara perusahaan, Serikat Pekerja dan Dinas Tenaga Kerja Sumsel. Serikat Pekerja menyebut kondisi para pegawai kian memprihatinkan. Banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlilit utang, bahkan sebagian mengalami masalah keluarga akibat tekanan ekonomi yang tak kunjung selesai. Pada dasarnya hingga saat ini lebih dari 500-an ya karyawan sudah 18 bulan tidak menerima upah. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Dan juga hal-hal lain yang belum diberikan haknya baik BPJS Tenagakerjaan dan lain yang sudah saya sampaikan pada poin-poin sebelumnya. Selain itu ada hampir 90 lebih pensiunan yang saat ini sudah pensiun tapi haknya belum dibayarkan, kawan-kawan. Nah, sini sudah duduk bersama kami, saya sudah diskusi, mendengarkan apa pendapat dari pihak perusahaan, Mitra Organ. Memang menyampaikan sudah ada upaya dari pihak perusahaan ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan melepas beberapa aset perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini. Manajemen perusahaan mengakui defisit keuangan yang membuat pembayaran upah dan pesangon terhenti. Kebun sawit yang menua dan tak lagi produktif serta penghentian operasional pabrik sejak April 2024 menjadi pemicu utama krisis. Tidak hanya pegawai, jajaran manajemen dan direksi juga disebut mengalami kondisi serupa tanpa gaji berbulan-bulan. Kami menyampaikan terima kasih yang luar biasa atas kesempatan untuk kita dilakukan pertemuan bersama. Intinya bahwa apa yang memang menjadi hak karyawan ataupun kewajiban perusahaan kepada karyawan, kami tetap berkomitmen bahwa itu akan kami selesaikan. Untuk menutup tunggakan, perusahaan menyiapkan skenario penjualan aset termasuk kantor di Palembang dan mengupayakan dana talangan.